البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bahasan terakhir di kitab Bulughul Maram ini. Masih di kitab Al-Jami', kitab yang terakhir kumpulan, kitab Jami' kumpulan. Bab dzikir wa doa, bab tentang dzikir dan doa. Sebutkan sebelumnya dzikir untuk kita mengucapkan zikir yang dicontohkan oleh Nabi, juga zikir yang disitu hitungannya banyak, ya, subhanallah bihamdi, adada khalqi, ya, wa ridha nafsi, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Nah, ini sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini hitungannya banyak sekali. Ya, demikian. Berikutnya kita akan sebutkan keutamaan berdoa, Hadis nomor 1546. Wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Di sini sahih, pendapat ini sahih. Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau mengatakan, "Inna du'a wal ibadah." Sungguhnya doa itu adalah ibadah. Iya, doa itu adalah ibadah. Rawahu arba'ah, riwayat oleh yang 4. Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa sahih Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Keutamaan doa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi. Ya, doa bisa doa ibadah, doa masalah sebagaimana telah lewat. Dan doa itu sebutkan dalam riwayat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Imam Hakim. Berarti itu ada 3 kemungkinan, kan demikian. Untuk kemudian sering kita ulang-ulang, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan untuk dikabulkan langsung. Ayu ajilahu, disegerakan, langsung diijabahi, dijawab, dikabulkan doanya. Atau ayu dakhirahu fil akhirat, atau disimpan pahalanya di akhirat nanti, tidak dikabulkan, tapi itu sebagai bentuk pahala, sebagai bentuk ibadah, amalan yang mulia. Atau ayu srifa anhu syarran mislahu, Allah palingkan dari dia itu kejelekan semisalnya. Jadi jangan kita suudzon ketika doa kita tidak dikabulkan. Semuanya baik. Allah mungkin berkehendak ya untuk memalingkan dari kita itu kejelekan. Seorang berdoa minta uang, rezeki yang banyak. Boleh jadi kalau dia punya harta yang banyak melimpah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kabulkan. Demikian juga yang lainnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 1547. Walahu, ya, ini semuanya Imam Tirmidzi rahimahullah taala min hadis Anas, dari hadis Anas Malik, bila lafaz dengan lafaz. Nah, ini yang ada di usul as-salasah. Dhaif ini. Dalam usul as-salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dhaif di situ ada Abdullah bin Hayah. Dhaifun mukhalid, paling lemah, apalagi ketika tua, ya, khususnya ketika perpustakaan itu terbakar, ya, dia punya perpustakaan terbakar, dia sedih sekali sampai apalanya menjadi kacau. Sudah dhaif, tambah dhaif lagi. Ya, di sini dhaif. Doa otaknya ibadah dhaif. Cukup doa itu ibadah, kan demikian. Kemudian hadis nomor 1548. Walau Imam Tirmidzi juga min hadis Abu Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rafahu, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dhaif. Di situ ada Imran bin Qattan. Bid'ahun dalam itu. Ya, dia terpengaruh pemikiran Khawarij setelah menikah dengan perempuan yang cantik, yang mempunyai pemikiran Haruriyah, yang pemikiran Khawarijiyah. Itu ini pernah kita sebutkan kisahnya orang ini. Dhaif dengan sebab orang ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rafahu, laisa syai'un akrama Allah, tidak ada sesuatu pun lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala minat doa, dari doa. Wa sahih Ibnu Hibban, Hakim Sahih Ibnu Hibban dan Hakim. Cukup ayat Al-Qur'an, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Juga untuk seorang itu berdoa pada Allah saja, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan. Ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala yang
menyingkirkan kesulitan pada diri kita, juga memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 1549. Wan Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini waktu-waktu mustajabah yang diharapkan dikabulkan doa. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzan wal iqamah, doa di antara adzan dan iqamat la yuraddu, tidak tertolak. Ya, tidak tertolak. Allah akan ijabahi. Akhrajahu Nasa'i, Allah akan keluarkan Imam Nasa'i wa ghairu dan yang selainnya. Wa Sahih Ibnu Hibban wa ghairu dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya sahih. Juga ada selain antara adzan dan iqamah sebagaimana sering kita sebutkan seperti 3 malam yang terakhir. Demikian juga ketika sujud itu tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika waktu hari Jumat, ya akhir saat di hari Jumat itu sebelum salat maghrib, sebelum adzan maghrib itu. Itu tempat-tempat waktu-waktu yang mustajabah. Berikutnya hadis nomor 1550. Wa an Salman, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, terjadi perselisihan ya, ulama alam sahih di sini. Ya, untuk seorang itu mengangkat tangan ketika berdoa. Di sini sahih. Walaupun sebagian mendhaifkan dan mengatakan itu mauquf saja. Ucapan Salman Al-Farisi saja. Tapi ulama alam ini termasuk apa? Perkara gaib kan itu. Kemungkinan belum mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan sahih dengan penguat-penguatnya. Dalam riwayat ini sebagian menyebutkan ada Ja'far bin Maimun dhaif. Itu. Tapi ulama ada penguat-penguat yang lain, seperti Imam Abdul Razak, ya. Tidak di sana Malik. Demikian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan sebagainya. Ya, saya mensahihkan di sini. Ya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun, sungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala malu, karimun, mulia, yastahyi, Allah Subhanahu wa taala malu, min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi, apabila mengangkat kedua tangannya, ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mengangkat tangan, ya. Ayaruddahuma sifron, untuk Allah kembalikan keduanya, ini kedua tangannya sudah dia tengadahkan ke langit itu, sifron dalam keadaan kosong, sifr kosong, tidak dibalas, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala malu. Sahih insyaallah di sini hadisnya. Akhrajul arba'ah, dikeluarkan oleh yang 4. Ila Nasai, kecuali Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, wa Sahih Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan. Ya. Ini jelas tentang mengangkat tangan dan demikian. Demikian juga berikutnya hadis nomor 1551, hampir mirip. Ya, tapi tambahan mengusap, ya mengusap muka itu kan masya Allah. Ketika selesai berdoa mengusap muka. Dulu salafus saleh sebagian melakukan. Ya, saya ingat kita Imam Abdul Razak juga melakukan. Sebagian bersandar dengan hadis ini. Wan Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, tapi di sini dhaif ya, sebagian mengatakan mungkar bahkan. Justru ada Isa bin Hamad Al-Juhani dhaif. Bahkan sebagian mengatakan dia itu mungkar. Ya. Yang lainnya tidak bisa menguatkan juga dari riwayat-riwayat yang lain. Wallahu alam dhaif dia. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi, apabila beliau mengangkat kedua tangannya fi doa, ketika doa. Jadi jelas mengangkat kedua tangan itu ada disyariatkan. Ada di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma dzakara rajulan yudilu sabara ash'asa abara." Ya. Ya mudah yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi, mau menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ini di antara adab berdoa. Tapi sayangnya orang ini makan dari sesuatu yang haram. Ya. Maka disebutkan Nabi SAW beliau menengadahkan kedua tangannya, ya menjulurkan kedua tangannya, ini berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Doa di dalam doa. Lam yaruddahuma, beliau tidak menariknya. Hatta yamsaha bihima wajahu, sampai beliau mengusap dengan kedua tangannya itu, yang di telapak tangannya, wajahnya. Setelah berdoa mengangkat kedua tangan, kemudian apa?
mengusap wajah. Itu. Kadang kita tambah amin ya rabbal alamin. Wallahu alam, kalau seorang berdoa ya kemudian mengatakan setelahnya umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis kemudian mengusap muka ya, ini doa. Itu. Ya. Jadi kemudian mengusap muka seperti ini doa. Kan ada orang itu kemudian mengusap muka. Ini dalilnya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Imam Tirmidzi. Ya itu. Tadi rawi mungkar tadi, Isa bin Hammad al-Juhani. Ibnu Hajar tidak berhenti itu, beliau mengatakan walahu syawahid minha. Untuk riwayat ini yang tadi beliau tidak sebutkan, tapi kita sebutkan tadi sebab dhaifnya dan untuknya ada syawahid penguat. Minha di antaranya. Nah, ini mulai beliau sebutkan. Hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Indah Abi Dawud, sisi Abu Dawud, Wagri dan yang selainnya. Nah, ini juga hadisnya ini juga dhaif. Ya demikian. Di situ ada Abdul Malik bin Muhammad. Demikian juga Abdullah bin Yaqub, majhul keduanya. Dan ada rawi yang tidak sebutkan namanya. Tidak bisa menguatkan yang tadi. Ibnu Hajar belum mengatakan wa majmu'uha dan sekumpulan hadis-hadis tadi ya. Yaqdi menjadikan atau memutuskan bi annahu sungguhnya hadis tersebut hadis hasan, hadisnya hasan. Semakin kuat hanya hukumnya hasan. Itu sehingga sebagian ulama di antara juga Ibnu Hajar menghasanah di sini. Habis berdoa apalagi setelah selesai sholat doa berjamaah kan itu. Kemudian setelah itu mengusap. Gitu. Kalimat amin ya tadi itu Pak. Kalimat amin tidak ada dalilnya. Dalam artian setelah kita berdoa kemudian amin ya rabbal alamin tidak ada. Yang mengucapkan amin itu yang mendengar. Ya, yang mengucapkan amin itu yang mendengar. Wallahu a'lam. Kita belum dapatkan dalil setelah berdoa kemudian Nabi SAW mengatakan amin, mengatakan sendiri. Kecuali yang hadis Jibril itu yang menyebutkan seorang menjumpai kedua orang tuanya tidak membuat dia itu masuk surga, seorang mendapati bulan Ramadan tidak dia itu masuk surga, seorang yang diucapkan sholawat Nabi, nama Nabi tidak bersolawat. Kemudian Nabi mengatakan amin, kan itu. Nabi mengatakannya. Jibril yang berdoa, Nabi mengatakan amin. Tapi kalau orang itu berdoa sendiri langsung mengatakan amin, dia sendiri tidak ada ulanan dalilnya ya. Demikian yang kita ketahui. Maka ini menunjukkan dalil yang jelas tentang mengangkat kedua tangan. Kecuali yang di situ Nabi SAW beliau berdoa tidak mengangkat kedua tangan, kan itu. Ya. Ada doa-doa Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Umpamanya kita berdoa ketika sujud yang tidak mengangkat kedua tangan. Ya demikian. Atau mungkin kadang sebelum mengakhiri Jumat ya kita berdoa tidak mengangkat kedua tangan, ya seperti itu. Adapun mengusap wajah ulama sebagian mengatakan bid'ah. Ya demikian. Berikutnya hadis nomor 1553. Wa Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini dhaif juga. Di situ ada Musa bin Yaqub. Ya, dhaif. Gurunya juga Abdullah bin Kaisan majhul. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi", sesungguhnya orang yang paling berhak, manusia paling berhak terhadapku yaumul qiyamah pada hari kiamat, sebagian mengatakan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum alayya salatan, paling banyak memberikan salat kepadaku. Ini. Hadis ini walaupun dhaif, untuk kita banyak perbanyak apa salat kepada Nabi. Akhrajahu Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Keluarkan Imam Tirmidzi mengeluarkannya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi cukup sudah ada hadis Abdul bin Amr bin As, ya suka Imam Muslim, man shalla alayya salatan, barang siapa salawat kepadaku sekali, sallallahu alaiha biha asyran, Allah memberikan salat kepada dia 10 kali lipat. Ini keutamaan salawat juga yang pernah kita lewat. Ya, tidaklah seorang duduk suatu majelis yang tidak memberikan salawat dan berzikir kepada Allah itu kerugian pada hari kiamat. Demikian juga man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyran, seperti tadi. Wa khatta ditambah wa khutta anhu asyra khati'at. Ini sahih. Ya. Di Allah memberikan salawat 10 kali dan dihapuskan untuk dia itu kesalahan 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, untuk kita banyak mengucapkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang bakhil adalah yang disebutkan nama Nabi tidak memberikan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam hadis mereka yang paling banyak memberikan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini diantara adab doa berarti apa? Mengucapkan sholawat juga sebelum berdoa. Sampai di sini, sebelum juga, sebelum ilahi nada, astagfirullah.